Kami lanjutkan untuk memberikan closing statement untuk paslon nomor urut 2, waktu Anda 3 menit. Kita mulai dari calon wakil bupati terlebih dahulu. Waktu Anda 3 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para komisioner KPU, komisioner Bawaslu, panelis, pasangan calon, dan pasangan saya, Bapak Laude M. Rajun Tumada, serta seluruh masyarakat Kabupaten Muna yang menyaksikan acara debat pada kesempatan ini. Kami adalah pasangan Rapi. Saya ingin menyampaikan akronim Rapi dalam 2 hal. Yang pertama, Rapi adalah jati diri, Rajiun Lapili. Nama kami adalah nama asli, Laude M. Rajun Tumada dan Haji Lapili. Kami bangga atas pemberian orang tua yang diberikan kepada kami. Karena sempat beberapa waktu yang lalu, ternyata di sebelah sana, justru ada nama lain selain nama yang ada sekarang ini. Ada nama Laude Rusman Untung, yang ternyata kemudian berproses kemudian namanya adalah Laude Rusman Emba. Akronim Rapi adalah jati diri. Kami tampil dengan kejujuran apa adanya. Tidak hoaks, tidak fitnah, dan lain sebagainya. Seringkali kami mendengar difitnah bahwa saya katanya ditampilin oleh Bapak Laude Rajun Tumada 2 kali, disampaikan dalam video terbuka di salah satu kecamatan. Itu adalah fitnah. Kami Rapi adalah jati diri menampilkan kejujuran. Seringkali juga disampaikan bahwa kami adalah pendatang. Pendatang tapi menguasai semua nama desa di seluruh pelosok Kabupaten Muna. Sementara yang sebelah sana belum kami mendengarkan secara mendetail nama-nama desa yang terpencil seperti apa kondisinya saat ini. Oleh karena itu, Rapi ini adalah jati diri, Rajiun Lapili, aslinya bos. Itu yang pertama. Yang kedua, Rapi adalah filosofi. Kami datang untuk merapikan Kabupaten Muna dari segala keamburadulan yang ada. Bahwa fakta menunjukkan kita pada hari ini, amburadulnya yang ada di Kabupaten Muna. Tidak usah jauh-jauh. Kondisi Pasar Laino, saya ingin menyampaikan bahwa kondisi sekarang ini adalah justru yang paling semrawut dan paling amburadul pengelolaannya. Tidak bisa menutup mata sebagai seorang pemimpin bahwa pedagang kita di Pasar Laino saat ini menjerit. Mereka kemudian memang diberikan kemarin ganti rugi atas kebakaran 5 juta. Tapi 5 juta itu hanya sekedar untuk membeli atap dan seng. Tidak kemudian menutupi modal yang ada mereka akibat pada kerugian. Justru yang terjadi ketika mereka mau masuk untuk menggunakan lot yang ada dalam pasar. Ada pungutan yang tidak berdasar. Yang itu kita tadi kalau dilakukan oleh siapa? Ada sampai menyampaikan, ada yang 5 juta bahkan sampai 35 juta. Kami datang untuk merapikan itu semua. Kami juga menyaksikan bahwa begitu ambrolnya kondisi di Pasar Laino. Bagaimana jalan-jalan dari pelelangan. Bagaimana kemudian portal yang masuk untuk penagihan PAD. Saya baru kemarin melewati di sana. Dan ternyata sudah putus menggunakan tali. Kemudian tidak diperhatikan. Apakah seperti ini kita harapkan ke depan? Kami datang untuk merapikan Muna. Kami datang untuk kemudian merapikan Muna dari segala amburadul yang ada. Kemarin kita juga disuguhkan tentang adanya tes CPNS yang coba-coba untuk menerapkan psikotes. Ternyata ujung-ujungnya adalah kamu ketahuan. Ada apa memaksakan untuk psikotes pada tes CPNS Kabupaten Muna? Kami ingin pastikan kalau Rapi ditakdirkan menang, maka semua hal-hal yang amburadul itu insya Allah akan dirapikan dengan sebaik-baiknya. Belum lagi kondisi pembangunan yang serba amburadul saat ini. Jalan yang ada di Varangga, saya kira tidak bisa menutup mata. Bukan alasan yang sederhana, tapi kita ingin menyatakan bahwa di situ ada amburadulnya seorang pemimpin yang kemudian tidak punya perencanaan yang matang. Sudah dibangun jalan, di tengah-tengahnya ada tiang listrik, tidak bisa dilewati. Ini penghamburan uang-uang. Oleh karena itu, kami datang untuk merapikan Muna. Ada 2 burung merpati, burung kedua singgah di ranting. Ada 2 calon bupati, hanya yang nomor 2 singgah di hati. Terima kasih. Mohon tertib. Untuk calon bupati, kami berikan kesempatan 3 menit. Anda dimulai waktunya dari sekarang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. NKRI harga mati, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negeri ini bukan saya, negeri ini bukan kelompok, negeri ini bukan kekuasaan, tetapi negeri ini adalah punya kita semua. Negara Kesatuan Republik Indonesia, beragam suku bangsa, beragam agama, beragam budaya, semua tertampung dalam Bhinneka Tunggal Ika. Olehnya itu ingin kami sampaikan dalam penutupan pemaparan visi misi kami pada siang hari ini. Kami sudah mendapatkan beberapa hal kaitan tentang persoalan yang terjadi di Kabupaten Muna. Tentu apa yang menjadi bagian yang selama ini dibanggakan dan kemudian menjadi andalan, dan ingin kami sampaikan bahwa janji politik,
Janji politik itu dituangkan dalam visi misi. Visi misi dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Tentu ini bicara 5 tahun. Pemimpin secara demokrasi diberikan waktu hanya 5 tahun. Jawab dulu apa yang menjadi bagian dari janji-janji politik, kurang waktu yang diberikan secara demokrasi. Bukan kemudian memikirkan pada periode yang lanjutan. Olehnya itu kami sampaikan bahwa apa yang menjadi bagian dari tema visi misi kami adalah merupakan bagian yang dilihat, yang dirasakan, dan insya Allah akan dinikmati. Yang pertama adalah masalah revitalisasi Pasar Sentral Laino. Ini adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebutuhan dan ekonomi masyarakat Kabupaten Muna. Yang kedua adalah pemberdayaan ekonomi pedesaan dan pesisir, yaitu pemberian bantuan UMKM ya, di setiap desa wilayah kecamatan dari 22 kecamatan yang ada dalam bentuk klasterisasi. Yang ketiga adalah penyediaan dan pengolahan air bersih. Seperti apa disampaikan orang lain bahwa Tampuna Bale sudah mengelar, itu sama sekali tidak. Saya juga sudah melakukan pengecekan. Kecamatan Watu Putih, Kecamatan Kuntunaga, Kecamatan Lohia adalah yang menjadi harapan dan prioritas mereka, bukan jalan tetapi air bersih. Yang kedua adalah menyangkut listrik. Listrik ini juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Saya sudah mengelilingi di wilayah perbatasan Muna bagian barat, mulai dari desa Kabangka, Bautara yang sangat dekat dengan Kabupaten Muna Barat, kemudian menuju Wakoboloagung sampai dengan desa Wansugi, dari Wansugi masuk kemudian di Lamanu, dari Lamanu kemudian masuk Latampu, pertigaan KWTBT keluar sampai dengan di Wasolangka, dan kemudian menyangkut infrastrukturnya, dasar yang sangat mendalam sekali. Selama dekade berpuluh-puluh tahun tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah yang kemudian hari ini menjabat, dan juga sebelumnya, yaitu mulai dari Wasolangka, Wapuale, Wadolo, Marobo sampai dengan di Bone Kansitala atau Bone Tondo, dan juga yang mulai dari Wasolangka kemudian masuk di Warambe dan Warambe kemudian masuk Bone, ke kiri juga langsung ke Bone Tondo, dan kemudian tembus di Matembura. Ini juga adalah menjadi perhatian yang kemudian diandalkan kurang lebih 1,2 kilo yang kemudian menjadi harapan dari 676 yang wilayah di wilayah daratan adalah keinginan harapan besar bahwa 520 jalan kabupaten, 156 di wilayah pesisir Muna Timur yang baru terklop adalah kurang lebih sekitar 10 km. Saya bisa lihat dengan data yang ada di lapangan. Kita bisa lihat bersama. Dan saya sudah kelilingi 600 titik wilayah yang berada di Muna bagian timur. Terima kasih. Ya, makasih, terima kasih. Saya kira hanya ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk kedua pasang calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna periode 2021-2026. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Baiklah pemirsa, kita telah menyaksikan bagaimana kedua pasangan calon menunjukkan kapasitas mereka. Siapa yang pantas untuk memimpin Kabupaten Muna 5 tahun ke depan? Jawabannya ada di tangan Anda. Semoga tayangan ini dapat membantu Anda dalam mencermati visi, misi, dan program dari masing-masing pasangan calon. Saya Dian Mirza pamit undur diri, memilih untuk Kabupaten Muna, memilih untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.